Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, mudah-mudahan sahabat semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Muharram adalah kita dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan kegiatan ibadah, meningkatkan ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Dan karena bulan Muharram ini adalah bulan di mana dilarang untuk berperang, dilarang untuk membunuh, maka apabila melakukan peperangan, membunuh di bulan Muharram, maka dilipat gandakan dosanya. Ya, walaupun di bulan yang lain dilarang untuk bermusuhan, apalagi membunuh. Kemudian caci maki, berbohong, berbuat kemunkaran, menggunjing, gibah, namimah, sum'ah. Ketika semua itu perbuatan yang tercela dilakukan di bulan Muharram, maka dosanya akan dilipat gandakan. Artinya, kita perbanyak berbuat kebaikan, perbanyak sholawat, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berbuat kebaikan dan sedekah kepada yatim, piatu atau fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Itu pahalanya dilipat gandakan di bulan Muharram. Kalau yang mau puasa sunnah silahkan. Ya. Apalagi di bulan Muharram ini jatuhnya pada hari Jumat. Maka disunahkan di ba'da asar di akhir tahun Hijriyah, maka membaca doa akhir tahun, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di akhir tahun ini kita menjadi orang yang lebih baik, terutama kita lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di maghribnya, pada maghrib kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian ba'diyah maghrib, sholat taubat, dan kemudian melaksanakan ibadah yang lainnya adalah diantaranya karena kebetulan Muharram ini malam Jumat, maka membaca Yasin, kemudian zikir, tahmid atau membaca Al-Quran, ya, tidak hanya Yasin, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, paling tidak membaca sholawat 313. Itu membaca sholawat yang pendek aja, Sallallahu ala Muhammad, atau yang kita bisa boleh sholawat yang panjang, sholawat nariyah atau sholawat umi dan lain sebagainya. Ya, membaca sholawat yang pendek, misalkan sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca 313. Kemudian ayat kursi dibaca yang biasa 1 kali, karena kalau di kita itu setiap malam Jumat itu melaksanakan yasinan, kemudian tahlid, tahmid, takbir, zikir, membaca yasin dan membaca ayat kursinya ditambah 7, minimal 7 kali. Yang biasa 1 kali dibacanya menjadi 7 kali. Kemudian sholawatnya yang kita biasa membaca sholawat Ibrahimiyah 1 kali, sekarang ditambah membaca sholawat Jibril 313. Ya, laksanakan berjamaah supaya tidak malas. Karena kalau malas sendiri pasti. Jadi kita kalau berjamaah dibaca 313, maka itu akan lebih terasa ringan. Ya, berat itu kita baca sendiri di rumah. Nah, ayat kursi itu ya kalau sanggup baca 360 ya, atau 100 atau 50 kali.
Nah, paling tidak kita baca 7 kali nanti di malam Jumat. Insya Allah pahalanya akan tercurah kepada kita semua. Banyak fadilah membaca ayat kursi, banyak fadilah membaca sholawat. Karena dalam hadisnya membaca sholawat 1 kali itu dibalas oleh Allah 10. Ini kita baca 313. Masya Allah, tinggal menghitung saja. Dan insya Allah setahun ke depan kita tidak akan mendapatkan yang namanya keburukan. Artinya akan mendapatkan kebaikan berupa rezeki, sehat, anak soleh. Insya Allah itu akan didapatkan oleh kita dengan catatan kita niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bulan Muharram berbanyak ibadah, tingkatkan ibadah mahdhah dan ghair mahdhahnya, membaca Al-Qur'annya tingkatkan, berbuat baik kepada sesamanya kita tingkatkan. Baik berbagi, baik sedekah kepada siapapun, fakir miskin, karena bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan yang 4. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Bukan berarti bulan yang lain tidak baik, tapi ini bulan yang sangat dispesialkan. Mudah-mudahan di akhir tahun dan di awal tahun nanti kita semua menjadi orang yang lebih baik, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita beramal soleh, berbagi kepada sesama yang mampu. Nanti tanggal 10 kita berpuasa di bulan Muharram, atau disebut dengan 10 kita membacanya Asyura, ya, hari Asyura. Disunahkan membaca sholawat. Kemudian yang sanggup kita berpuasa di tanggal 10 Muharram, karena pahalanya adalah setahun diampuni dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak fadilah, banyak keutamaan untuk kita dihapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di tanggal 10 itu kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, sebanyak-banyaknya. Terus sholawatnya juga ditingkatkan, ya. Kita tidak sanggup 313, minimal kita baca 11. Insya Allah Allah lipat gandakan setiap amalan kita, terutama di bulan Muharram ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.